Oke. Hari ini kita bahas lanjutan ini ya, hati nurani. Jadi buat Fitri ya, kita tuh di Konsel Divine Nature ini lagi bahas, kalau aku lagi bahas tentang hati nurani. Kalau sama Kak Obet lagi bahas tentang gambar diri. Tuh. Jadi aku mau lanjutin bahan tentang hati nurani. Subtemanya tentang mendewasakan hati nurani. Aku mau buka dengan pertanyaan. Coba deh, kalian jawabnya dalam hati aja. Setiap kali kita menaati suatu peraturan, sebenarnya motivasi kita tuh apa sih? Ya, setiap kali kita menaati peraturan, ikutin peraturan, ya. Sebenarnya motivasi kita ikutin peraturan itu apa sih? Ya, tentu banyak motivasinya. Ada yang takut dihukum, ya entah hukuman sosial dari masyarakat, atau takut dihukum sama Tuhan, ya, atau karena takut dapat hukuman, ya hukuman atau sanksi dari peraturan tersebut, ya. Bisa karena takut dihukum, atau karena kita mau melakukan yang benar. Ya. Setiap kali kita melakukan sesuatu, memang motivasinya tuh apa? Karena takut dihukum atau karena memang ya udah aku pengen ngelakuin yang benar. Ya. Kita buka dulu. Ezra bisa minta tolong buka ayatnya. Di Roma 13 ayat 5. Kalian dibaca Ezra. Roma 13 ayat 5. Roma 13 ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Oke. Fitri baca yang versi bahasa Indonesia sehari-hari, Fit. Itu sebabnya saudara harus taat kepada pemerintah, bukan hanya karena saudara tidak mau dihukum, tetapi juga karena suara hati nuranimu. Oke. Di Ezra baca lagi Ezra yang versi ke bawah. Nah itu Sheila Bear 2011. Sebab itu sudah seharusnya lah kamu tunduk, bukan saja karena kamu takut akan murka Allah, melainkan juga demi suara hati nuranimu. Nah, sebenarnya ayat ini tuh ngasih tahu, setiap kali kita ngelakuin sesuatu, ya, Tuhan tuh nggak mau kita ngelakuin itu karena takut. Entah karena takut dikasih hukuman sama manusia, atau karena takut dihukum sama Tuhan. Kedua motivasi ini tuh salah. Tuhan nggak mau kita masih punya motivasi kayak gini. Ya. Karena di situ ditulis, melainkan atau tetapi juga oleh karena suara hati kita. Atau yang versi Sheila Bear-nya, melainkan juga demi suara hati nuranimu. Dari ayat ini kita jadi tahu bahwa Tuhan itu maunya ya, kita tuh melakukan sesuatu yang benar karena kita mendengar suara hati kita. Karena kita ngikutin arahan hati nurani kita. Kalau aku bilang hati nurani, atau kalau disebut hati nurani, itu menunjuk hati yang udah dikuasai oleh firman. Ya, ingat ya, bedanya hati nurani sama suara hati. Kalau suara hati belum tentu dikuasai firman. Tapi kalau hati nurani, ya nur itu kan cahaya. Berarti hati yang udah diterangi sama kebenaran firman. Ya, dari ayat ini kita bisa tahu, tadi dibilang ya, sebab itu sudah seharusnya lah kamu tunduk. Bukan saja karena kamu takut akan murka Allah, bukan karena kita takut dihukum sama Tuhan atau takut dikutuk sama Tuhan, melainkan juga demi suara hati nuranimu. Ya, melainkan karena
hati nurani kita. Karena kita ngedenger yang benar dari hati nurani kita. Setiap kali kita belajar firman, terus kita dapat pengertian yang kita dengar itu masuk, terus kesimpan di dalam memori, di dalam pikiran yang ada di hati, ya kan? Di dalam pikiran itu kan adanya di otak sama di hati. Ya, hati kita ini, jiwa jiwa dan roh kita ini punya pikiran dan perasaan juga. Ya, jiwa dan roh kita ini tempat nyimpen pengertian yang benar. Ya, hati nurani itu menunjuk pada itu, keadaan jiwa dan roh yang udah dikuasai, yang udah diisi sama kebenaran. Ya, jadi setiap kali kita belajar firman nih kayak gini, sendiri ataupun kelompok, terus kita ngerti sesuatu hal yang baru, ya, pengertian itu tersimpan, karena kita renungin terus pengertian itu tersimpan, ya, nanti pengertian ini akan keluar ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Pengertian ini yang akan nuntun dan ngarahin kita untuk melakukan sesuatu. Nah, Tuhan mau kita ngikutin arahan hati kita ini, karena arahannya udah benar. Dengan demikian, hati nurani kita ini bisa disebut juga sebagai pengontrol atau pengawas setiap gerak dan langkah hidup kita. Ya, jadi kita nggak lagi dikontrol oleh peraturan, kita nggak lagi dikontrol oleh sanksi sosial, kita nggak lagi dikontrol oleh orang lain, tapi kita dikontrol oleh diri kita sendiri, yaitu melalui hati nurani kita. Makin lama kita belajar, terus makin banyak pengertian kebenaran yang kita ngerti, ya, nanti hati nurani kita ini bisa berfungsi sebagai pengawas, dalam tanda kutip ya, pengawas, yang akan mengawasi, yang akan mencegah ketika kita berbuat salah. Nanti di bab-bab berikutnya ada beberapa fungsi hati nurani. Hati nurani sebagai hakim, hati nurani sebagai pengawas, ya. Nanti di bab-bab berikutnya lebih dalam kita belajar. Ya. Tapi intinya, setiap kita dapat pengertian, terus pengertian itu tersimpan dalam hati nurani kita, ya. Sebenarnya, hati nurani kita ini lagi berfungsi sebagai pengawas. Dia akan mencegah, karena dia akan mewarning atau ngasih tahu kalau yang akan kita lakukan itu salah. Atau yang akan kita lakukan itu benar. Kalau yang akan kita lakukan benar, sesuai dengan kebenaran, dia pasti akan mendukung. Kalau yang akan kita lakukan itu salah, yang kita pikirin salah, maka kan dia tahu yang akan kita lakukan salah juga. Nah, dia biasanya akan mewarning, akan mencegah. Makanya timbul perasaan gelisah, timbul perasaan bersalah. Gitu. Ya, jadi kita nggak melakukan salah, karena hati nurani kita ini sebagai pengawas. Nah, kita nggak melakukan salah, karena kita ngikutin suara hati yang benar ini. Ya. Kita nggak ngelakuin salah bukan karena takut dihukum lagi, tapi karena ada hati nurani kita yang mencegah dan mengawasi. Bedanya orang yang belajar kebenaran sama yang nggak belajar. Kalau orang yang belajar kebenaran dan dia ngikutin suara hati nuraninya, dia ngelakuin sesuatu karena memang dia ngikutin yang benar. Tapi bedanya orang yang ngerti kebenaran, dia nggak melakukan salah karena memang nggak ada kesempatannya. Dia nggak ngelakuin, misalnya dia nggak nyolong ya karena memang nggak ada kesempatan nyolong, atau dia nggak membunuh karena memang nggak ada kesempatan membunuh, atau dia nggak nyolong karena ada yang mengawasi, misalnya CCTV, atau dia nggak nyolong karena takut dihukum, takut masuk penjara, gitu. Ada alasan-alasan faktor luar. Tapi ketika nggak ada CCTV, ketika nggak ada hukuman, ketika misalnya ada kesempatan nyolong, dia pasti nyolong.
Sedangkan kalau orang yang ngikutin hati nuraninya, mau ada nggak ada CCTV, ada atau nggak ada kesempatannya, dia tetap ngelakuin yang benar, nggak nyolong. Karena dia tahu dia diawasi sama hati nuraninya sendiri. Gitu, itu bedanya ya. Makin banyak kita ngerti kebenaran, ya makin hati nurani kita dikuasai sama yang benar. Hati nurani kita ini bisa jadi perwakilan suara Tuhan yang akhirnya menunjukkan kesalahan atau kebenaran. Ya, kalau kita ngelakuin yang benar, dia akan mendukung, ya ngasih tahu, nih kamu udah ngelakuin yang benar. Kalau kita ngelakuin salah, dia juga akan ngasih tahu, nih kamu salah nih, salahnya di sini. Gitu. Nah, untuk bisa sampai hati nurani kita berfungsi kayak gini, kita harus terus mendewasakan hati nurani kita. Ya, makanya hati nurani itu harus didewasakan. Kita harus mendewasakan hati nurani kita. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Ya, ada dua. Yang pertama, diisi terus dengan kebenaran. Dengan mengisi hati nurani pakai belajar firman, maka hati nurani ini dapat makin membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, menurut versinya Tuhan. Ya. Sehingga nanti hati nurani kita ini makin berfungsi benar-benar sebagai pengawas dan pengontrol yang akan menuntun kita pada standarnya Allah, bukan standar moral umum manusia. Gitu. Nah, cara yang kedua, gimana caranya mendewasakan hati nurani? Setelah belajar firman, cara yang kedua adalah hati nurani itu harus didengar dan diikuti. Kita harus menghargai hati nurani kita sendiri dengan cara mendengarkannya dan mengikuti arahannya. Ya. Sama kayak kita misalnya lagi memperingati atau memperingatkan teman kita yang misalnya salah. Misalnya aku ngasih tahu Ezra gitu ya, Ezra jangan kayak gitu, tahu salah. Ya. Ini kan soalnya aku lagi ngasih warning nih ke Ezra, ya kan. Sama, ini tugasnya hati nurani, kasih warning sebelum melakukan yang salah. Ya, aku kasih warning nih, tapi si Ezra nggak mau denger aku. Ya akhirnya, ya aku males lah. Ya, sekali nggak didengar, 2 kali nggak didengar, 3 kali nggak didengar, makin lama, ya aku males ngasih taunya lagi. Kalau hati nurani nggak males sih, tapi makin lama kita nggak denger dia, nanti dia akan mengecil. Teguran itu makan mengecil, menipis, sampai sama sekali kita benar-benar tuli. Nggak denger warningnya lagi. Ya, kalau hati nurani kita memperingatkan nih, nge-warning nih. Tapi kita nggak mau denger, ya tetap ngelakuin yang salah. Lama-lama suaranya akan melemah. Setiap kali kita mengabaikan suara dalam hati kita, suara yang benar, maka suara hati itu makin lama makin lumpuh, nggak berfungsi. Gitu. Jadi cara mendewasakan hati nurani ada 2. Yang pertama diisi sama kebenaran. Yang kedua, didengar dan diikuti. Nggak dapat dipungkiri bahwa seseorang bisa berkelakuan baik. Ya. Orang-orang pada umumnya, ya, orang-orang beragama lain pun bisa berkelakuan baik. Ya, minimal karena ada 2 faktor. Tapi ini bedanya. Bedanya orang yang belajar sama orang yang nggak belajar. Orang yang nggak belajar atau nggak kenal kebenaran, dia bisa berbuat baik atau punya perilaku baik. Itu salah satunya karena lingkungannya. Ya, nggak bisa enggak. Orang itu hidup dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Apalagi kalau di lingkungan itu ada teladan yang benar. Ya. Misalnya papa mamanya tuh benar-benar baik secara hukum moral. Orang-orang sekitarnya, teman-temannya juga baik. Kebiasaan hidupnya baik, bagus. Ya. Nanti orang ini, meskipun dia nggak kenal kebenaran, dia bisa tetap berbuat baik.
Ya, orang yang hidup di lingkungan yang patuh sama peraturan, dia juga akan terbiasa menjalankan hidup sesuai peraturan, sesuai hukum. Dia nggak akan melanggar hukum. Ya, karena dia tahu, misalnya dia takut dihukum, kalau dia ngelanggar dia takut dihukum, atau bisa karena malu, ya. Jadi lingkungan itu sangat menentukan kebiasaan kita. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dan kita dengar dari lingkungan, itu akan terekam dalam memori. Dan biasanya itu yang akan kita tiru dan kita lakukan. Ya, itu yang akan jadi kebiasaan atau cara hidup kita. Ingat rumusnya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita lakukan. Ya, kalau yang dilihat sama yang didengar dari lingkungannya baik, ya taat peraturan, taat hukum, ya udah, dia ngertinya dia harus taat sama hukum. Maka perasaannya atau kelakuannya juga taat hukum. Gitu. Jadi orang bisa baik, satu, karena lingkungannya baik. Sebaliknya, kalau seseorang hidup dalam lingkungan yang rusak, yang berantakan, maka kebiasaannya juga pasti berantakan. Ya. Yang berantakan itu yang akan dianggap benar atau wajar untuk dilakukan. Misalnya, ada seorang anak tinggal di lingkungan yang papa mamanya ngerokok, teman-temannya ngerokok, ya. Orang-orang di lingkungan sekitar yang ngerokok. Maka cara hidup ngerokok ini dianggap benar dan dianggap wajar sama dia. Gitu. Jadi betapa lingkungan itu sangat membentuk dan mempengaruhi cara hidup kita. Nah, bedanya sama orang yang kenal kebenaran dan belajar untuk ngikutin, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama, karena lingkungannya benar. Yang kedua, karena pemahamannya benar. Ya, kalau orang yang kenal kebenaran, berbuat baik atau hidupnya baik karena lingkungannya benar aja. Tapi kita yang belajar kebenaran, kita punya poin yang kedua ini. Punya pemahaman atau pengertian yang benar. Kita dikasih kesempatan untuk ngerti kebenaran. Jadi meskipun lingkungan kita mungkin dulunya nggak bagus-bagus amat, tapi ingat ada poin yang kedua. Tuhan kasih kita kesempatan buat ngerti yang benar. Seseorang butuh pemahaman yang benar. Sehingga dia ngelakuin sesuatu karena dia ngerti, karena ada kesadaran. Misalnya gimana? Misalnya, contohnya ya, anak yang nabung. Kalau dia nggak ngerti buat apa nabung, dia cuma nabung-nabung doang. Ya, dia cuma nabung-nabung doang. Tapi kalau dia nabung karena dia ngerti, dia punya kesadaran, dia tahu nabungnya dia tuh buat apa. Ada tujuannya, aku nabung nanti aku mau beli ini, gitu ya. Atau, nih aku mau nabung karena aku mau bantu ini. Dia punya kesadaran, bukan cuma nabung-nabung doang. Dia punya goals, punya tujuan. Ini yang Tuhan kasih kita kesempatan buat ngerti. Ya. Tuhan kasih kita kesempatan buat ngerti yang benar. Jadi kita ngelakuin sesuatu atas dasar kesadaran, bukan cuma karena meniru. Ya. Kesadaran ini yang akan memfilter. Yang ini baik untuk ditiru, yang ini enggak. Yang ini benar, yang ini salah. Ya. Karena ingat, Tuhan itu melihat motivasi terdalam dalam hati kita. Tuhan nggak cuma ngelihat perilaku kita baik, tapi dia juga ngelihat apakah motivasi kita melakukan yang baik itu benar atau enggak. Sama-sama sih, misalnya sama-sama sama-sama memberi uang misalnya. Sama-sama memberi uang, tapi yang satu motivasinya karena pengen dibales atau pengen dibalas sama orang lain,
Yang satu karena ya dia tahu dia harus memberi ke orang itu tanpa mengharapkan balasan. Ya, itu pemahaman yang benar atau banyak ngerti kebenaran membantu kita memperbaiki motivasi hidup kita ini. Ya, ini namanya proses dimurnikan. Ya, motivasi hati kita jadi diperbaiki, dibenerin. Kita nggak mencuri, misalnya, kita nggak mencuri bukan karena ada hukum, tapi karena ya memang kita nggak mau mencuri, gitu. Memang kita tahu yang benar. Ya, aku sering kasih contohnya tentang aku sendiri ya. Sejak Kais ngasih kesadaran yang benar, itu lagi bahas tentang lampu merah. Tentang lampu merah. Jadi, waktu itu Kais pernah bilang, ini udah lama banget sih Kais bilangnya. Kais bilang gini, kalau hidup di bumi aja, kita masih suka ngelanggar peraturan yang sepele, gimana kita bisa layak hidup di surga? Contoh deh, ya waktu itu Kais ngasih contohnya, kalau di bumi aja masih suka ngelanggar lampu merah, gimana kita bisa layak masuk ke surga? Ntar di surga, kita ngelanggar lampu merah lagi. Ya, kecelakaan. Sejak saat itu kan aku jadi mikir ya juga ya ampun, kan dulu kan aku tuh kalau naik motor kan kayak pembalap gitu kan ya. Dulu tuh suka ya nyolong nerobos gitu kan. Kalau sepi kenapa enggak gitu kan ya. Tapi sejak Kais ngomong gitu, setiap ada lampu merah, meskipun itu sepi, meskipun pagi-pagi buta nggak ada orang ya, aku bisa aja jalan. Tapi aku kayak oke, nggak Tuhan, aku nggak mau jalan. Aku nggak mau nanti di surga kayak di surga ngelanggar lampu merah. Udah gitu yang kedua, aku tuh dapat kesadaran juga karena Kais tuh pernah bilang apa? Setiap orang percaya itu dikasih malaikat pelindung dan Roh Kudus, ya kan? Dalam diri kita nih ada dua, ada malaikat pelindung sama Roh Kudus. Ya. Terus aku jadi mikir, berarti setiap kita ngelakuin salah, malaikat tuh nyatet kesalahan kita kan. So aku nggak mau lah nanti catatan malaikat penjaga aku, nih nerobos lampu merah. Nggak mau, nggak elit. Jadi sekarang setiap ada yang nerobos, ya misalnya siapa lagi boncengin aku, terus dia nerobos gitu, aku bilang, ih tadi catat malaikat loh. Aku sering kayak gitu. Ya. Jadi dengan pengertian yang benar, dengan pemahaman yang benar, pelan-pelan kita bisa memurnikan motivasi kita berbuat sesuatu. Ya. Karena kita punya kesadaran, kalau aku bikin salah, nanti ada malaikat yang lihat aku. Kalau aku bikin salah, nanti hati nurani aku padam. Kalau aku bikin salah, nanti Tuhan sedih. Ya. Jadi aku tuh nggak nerobos lampu merah bukan karena memang ramai. Ya dulu ya sebelum ngerti, aku nggak nerobos lampu merah karena aku takut, ya kan, takut ditabrak motor lain gitu. Atau aku nggak nerobos lampu merah karena itu sih paling itu takut sih, karena aku pernah jatuh kan, jadi kayak aku kadang-kadang tuh suka trauma aja gitu di jalan ngelihat apa kendaraan lain yang ngebut gitu. Paling itu sih paling mempengaruhi ya kenapa aku nggak nerobos lampu merah gitu. Tapi meskipun begitu, setiap ada kesempatan atau setiap jalan yang sepi, aku tetap jalan. Nah, setelah punya kesadaran yang benar, ya tentang tadi itu ya, kalau masih nerobos lampu merah di bumi, gimana nanti layak masuk surga? Satu. Yang kedua, kesadaran kalau kita tuh punya malaikat yang nyatet setiap gerak-gerik hidup kita. Kita juga punya Roh Kudus yang ngawasin gitu kan. Kan aku takut ya. Ya. Dengan kesadaran ini kita jadi makin kayak, duh, gue punya Roh Kudus, aduh, gue punya malaikat yang jagain gue nggak boleh bikin salah. Ya. Jadi meskipun aku pagi-pagi mau sengebut apapun aku di jalan, tapi kalau lampu merah aku berhenti. Aku boleh ngebut, tapi kalau lampu merah aku berhenti. Ya, pokoknya kalau ada rambu ya aku ngikutin rambunya gitu.
gitu. Karena aku punya kesadaran yang benar. Ya. Gitu sih. Jadi intinya mendewasakan hati nurani itu penting dengan cara tadi ngisi terus dengan pengertian yang benar. Ya. Cari tahu pemahaman yang benar biar kita jadi punya kesadaran untuk nggak ngelakuin yang salah. Misalnya belajar periksa diri. Ya. Apa sih kesalahan yang masih sering aku lakuin? Misalnya bohong, misalnya berbohong, gampang mengucapkan kata-kata yang sia-sia misalnya gitu ya. Apa nih pengertiannya? Jaga mulut, cari ayatnya tentang menjaga perkataan, ya. Cari tahu, nanti dapat kesadaran. Ya, nanti dapat kesadaran. Kesadaran itu yang akan membantu kita ngerti yang benernya yang harus dilakuin tuh apa. Kalau kita ikutin yang benar itu namanya kita lagi mendewasakan hati nurani. Sama, misalnya tentang uang, ya kan? Saya tentang uang, gimana sih cara pakai uang, ya. Gimana sih cara pakai uang yang benar? Setiap kali punya uang tuh kita mesti ngapain? Cari tahu pengertiannya. Uang itu dikasih Tuhan. Uang itu kepercayaan buat Tuhan. Mau dipakai buat apa nih? Lihat kondisi hidup kita dipercayain siapa aja. Ada Lazarus yang perlu kita bantu. Ya. Dengan mulai cari tahu kayak gitu, terus kita punya pemahaman makin nambah, ya akhirnya nanti kita jadi sadar, oh ternyata uang aku nih buat bantu si ini, oh ternyata uang aku ini buat beli ini, ya, buat bayar ini, gitu. Kalau kita ngelakuin yang benar itu, yang udah kita ngerti, kita lagi mendewasakan hati nurani. Hati nurani kita, ya setiap arahan yang benar yang Tuhan taruh dan itu bersuara di hati kita, perlu kita hargai dengan cara didengar dan diikuti. Karena sekali kita nggak dengar, ini nanti akan melemah. Jangan sampai hati nurani kita itu nggak bersuara lagi, kita nggak dengar lagi. Ya, itu tanda kalau Roh Kudus sudah bete sama kita. Ya, jangan sampai Roh Kudus bete sama kita. Mampus kita nanti. Ya, gitu. Amin. Dah. Gitu aja sharing aku mah singkat. Ada yang mau tanya atau sharing berkaitan dengan melanggar lampu merah kayak aku. Boleh ulang nggak tadi yang itu? Gimana? Yang kan tadi ada 2 poin. Satu lingkungan. Itu maksudnya poin apa sih? Kenapa seseorang itu bisa Apa? seseorang bisa berkelakuan baik karena yang pertama lingkungan yang baik, Tunggu. yang kedua pemahaman yang benar. Ya. Jadi seseorang itu bisa berkelakuan baik kalau dia punya 2 hal ini. Yang pertama lingkungan yang benar, yang kedua pemahaman yang benar. Kalau cuma poin yang pertama, itu semua orang bisa, termasuk beragama lain. Tapi keunggulan kita, itu di poin yang kedua. Kita punya kesempatan buat ngerti pemahaman yang benar. Sehingga sebenarnya nggak ada alasan lagi buat kita bilang, aku nggak bisa jadi orang baik, aku nggak bisa jadi orang benar. Karena udah ada fasilitasnya. Meskipun lingkungan kita dulu mungkin nggak benar, dulu berantakan, tapi sekarang kita udah dikasih kesempatan buat ngerti yang benar. Gitu. Itu sudah. Thank you. Lagi yang mau tanya atau sharing atau cerita.
berisik banget. Fitri, mau tanya atau mau sharing? Cerita pengalaman nerobos lampu merah. Fitri bisa naik motor gak sih? Bisa. Wih, nggak ada motor di sini. Oh bisa, wede. Wanita tangguh kita. Kalau hati nurani ya, pernah kayak ngerasa itu kayak nggak. Aku pernah ngerasa hati nurani aku tuh kayak bekerja. Ini kan pas hari Minggu itu kami pengen makan mie ayam. Cuman temannya aku anak luar itu lagi sibuk, jadi dia nggak bisa turun. Terus nih, jadi ada teman aku nih ngajak aku, ya udah kita turun aja, kita berani. Enggak, kan kami anak STT kan dilarang ini kan ke basement kan, nggak boleh ke basement. Jadi aku tuh juga dari dulu dari rumah terbiasa kalau nggak boleh langgar peraturan kan. Cuman kata temanku nggak apa-apa, kan cuma di basement doang, nggak ketahuan kok. Nanti kita kalau ada lihat anak STT kita sembunyi-sembunyi deh. Terus aku bilang nggak bisa gitu. Rasanya kayak kalau aku ngelanggar itu rasanya kayak ini bukan aku, hati aku tuh kayak nggak tenang gitu. Sama kayak orang kakak kan ngajakin, ayo kita makan bakso Mas Yanto. Aku kayak bukan sorohani gitu kan, kayak aku nggak bisa ngelanggar peraturan. Cuman rasanya kayak nanti mungkin aku bisa usahain kan. Oke, kita bohong gitu, usahain di sana. Cuman selama di sana itu kayak aku nggak nyaman gitu. Kayak aku harus cepet-cepet pulang. Jadi percuma aja. Hati aku tuh kayak nggak tenang kalau memang nggak, hati aku tuh nggak tenang kalau aku ngelanggar sesuatu. Berarti itu hati nurani aku tuh bekerja. Jadinya ke basement tadi tuh nggak jadi. Yang jadi itu teman aku. Ya udah deh, kamu tunggu di Diamond. Aku yang beli mie-nya. Ya, aku nggak ikut loh. Kamu aja yang pergi. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu tunggu di Demon. Jadinya dia yang beli ke basement, akunya nggak ikut. Gitu. Cuman dianggap rohani sama temen aku. Enggak lah, itu bener justru. Emang kitanya aja sesat ya, Zra. Aduh. Ya, jangan ditiru kami. Aduh. Bagus. Aku jadi keinget ya, aku ini, apa, entah ini efek karena udah belajar atau karena emang udah mulai peka gitu ya. Kadang aku tuh suka keinget. Jadi misalnya lagi diem atau lagi doa atau lagi apa merenung aja gitu ya. Tiba-tiba bisa diingetin sama apa sama seseorang gitu. Jadi kayak waktu itu aku pernah uh, ini sih apa waktu sama dokter waktu sama dokter. Jadi jadi dulu tuh aku sempet deket sama cowok gitu, Fit. Dia dokter gitu kan. Jadi waktu itu iya aku diingetin apa. Jadi dia tuh cerita ada pasiennya dia, ya kan? Ada pasiennya dia anak kecil gitu. Pas dia cerita itu, anak kecilnya tuh kayak udah sekarat gitulah, udah sekarat gitu kan. Terus hari itu dia cerita anak kecilnya sekarat gitu kan. Tapi udah terus 3 hari atau 4 hari kemudian deh, tiba-tiba aku diingetin kayak keinget gitu. Dia apa kabar ya gitu kan, kayak ada yang ngingetin lagi aja gitu tentang dia. Terus akhirnya aku tanya dia, aku tanya si dokter itu kan kayak, anak yang kecil itu apa kabar kok gitu kan. Terus ternyata dia bilang, tadi pagi udah meninggal gitu. Terus kayak sedih. Iya jadi kayak dan itu kayak beberapa kali gitu. Kadang kalau aku diingetin satu nama berarti tuh orang tuh lagi kenapa-napa dan itu kayak udah beberapa kali terjadi gitu. Makanya kadang aku tuh takut kalau diingetin orang. Jadi kayak aku langsung akan ngechat. Kadang waktu itu aku diingetin sama temen aku. Terus aku ngechat dia kan kayak
Padahal kita udah lama gitu, udah jarang banget nggak ngechat kan, udah nggak pernah nanya berkabar. Terus aku tanya, apa kabar? Aku tanya gitu. Terus dia bilang, kenapa Lis, tumben gitu kan. Gak apa-apa, lagi keinget, lu lagi di mana gitu. Gue lagi di rumah sakit. Kayak, ya Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh aku nggak pernah, nggak akan langsung respon kalau aku diingetin sama seseorang. Pasti aku akan langsung, nih dia kenapa nih, kenapa gue diingetin dia gitu. Karena takut sendiri jadi. Aduh, gitu. Terus kalian juga pasti punya pengalaman-pengalaman magic kayak gitu. Ada. Atau ada yang udah pernah punya? Gitu deh. Magic memang kadang-kadang